beberapa anggota KPPS bisa meninggal, dan ternyata memang se-straight itu, secapek itu, dan kondisi di lapangan ya dari pagi ketemu kadang-kadang ada lagi. Iya tadi saya bilang lagi. Ada yang sampai jam 12 siang. Sampai jam 12 siang besok baru lapor sampai kecamatan, baru beres. Dipilih orang-orang yang potensial. Oh, potensial. Ya, dari segi pengetahuan, pengalaman gitu ya. Pasti. Dan mestinya mau kerja. Mau kerja. Iya. Ya saya bangga kalau yang musim muda mau jadi ketua KPPS, betul. Karena selama ini ketua KPPS ini rata-rata umurnya 40 50. Ya, makanya kan, kalau itu nanti udah kecapean, kolab lah gitu. Nah, itu. Jadi saya bangga ya kalau ada anak muda seperti Mas siapa namanya? Mas Gian. Iya. Nah, itu nanti menjadi ketua KPPS, bilang aja sama Pak RT-nya. Pak RT, saya sebagai generasi muda, saya mau jadi ketua KPPS. Oke, selamat sore teman-teman. Kali ini gue akan ngebahas sesuai dengan janji gue. Kemarin gue sempat share di IG story gue butuh seseorang yang pernah menjadi mantan ketua KPPS. Dan kebetulan ada temen gue yang kontak nih, bang, bokap gue nih pernah jadi mantan ketua KPPS gitu. Akhirnya yaudah deh, boleh deh gitu. Karena kenapa gue pengen buat konten ini, gue melihat ada beberapa yang seharusnya gue sebagai anak muda seharusnya ikut turut dan serta dalam jadi anggota KPPS gitu. Karena gue lihat KPPS yang pemilu kemarin itu, gue melihat kayaknya ada berita yang sampai yang meninggal gitu ya Om ya. Waktu itu ada yang meninggal ya gitu. Nah, dan gue melihat dan mencari fakta bahwasanya memang betul ada beberapa informasi atau berita yang menjelaskan bahwasanya anggota KPPS banyak yang kelelahan, satu. Terus kedua, kelelahan itu karena usia, karena anggota KPPS kebanyakan ya usia di atas 45 ke atas gitu, yang muda tuh jarang. Nah, itu tuh gue kayak ngerasa ada keinginan untuk menjadi paling tidak gue pengen jadi anggota KPPS gitu, setelah mengetahui sebenarnya KPPS itu seperti apa. Terus kalau keinginan sih sebenarnya gue pengen jadi ketua KPPS-nya langsung gitu, karena gue pengen turun sebagai anak muda dan ngasih inovasi baru dengan hasil riset dan yang udah gue lihat kemarin tuh. Dan kebetulan sore ini gue udah bersama siapa Om, nama lengkapnya Om? Bapak Hadi. Oke, saya manggilnya Om Hadi aja ya. Yeah. Om Hadi, oke. Om Hadi ini adalah bokap dari temen gua yaitu Ivan, dan kebetulan Om Hadi ini pernah menjabat jadi ketua KPPS ya Om? Ya. Tahun berapa Om? Kemarin pemilihan presiden ya. Pilpres ya? Ya, Pilpres pemilu 2019 ya. Oh, pemilu 2019. Oh, ya. KPPS 2019. Pada saat Pilpresnya itu Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya? Pak Jokowi ya, dan Prabowo. Oke, yang itu ya. Nah, gini Om, KPPS itu sebenarnya apa sih Om? Kalau yang kan saya tahu ya, saya sebagai yang nggak tahu nih, yang orang awam, saya datang nyoblos, terus di situ ada panitia yang pakai name tag, ya kan? Terus ada yang bagian nanti malam ada yang bagian ngitung, terus nanti ada yang beresin kotak suara. Nah, itu ternyata itu bagian KPPS atau KPPS ada lagi atau gimana? KPPS itu yang gimana? Ya, jadi KPPS itu kan kelompok penyelenggara pemungutan suara. Nah, kalau di tempat-tempat itu namanya TPS, tempat pemungutan suara. Oh, tempatnya TPS. Tapi kalau panitia seluruhnya adalah KPPS. Itu kelompok penyelenggara pemungutan suara. Oke. Nah, jadi satu kelurahan itu ada berapa KPPS. Nah, kemudian KPPS itu ada di setiap minimal 3 RT. Oh, minimal 3 RT Om ya? Itu satu KPPS. Nah, jadi misalkan TPS 1 itu RT 1, 2, 3, TPS 2 RT 4, 5, 6 nah, gitu. Jadi memang satu TPS itu jumlahnya tidak boleh lebih dari 500 atau 600. Makanya kalau itu sampai lebih, nah itu yang terjadi ya kelelahan dan kecapean. Itu 500 pemilihnya Om? Pemilihnya. Oh. Ya, jadi karena udah dibatasi kuotanya maksimal 500, kemarin kita sampai 300-400 ya masih cukup. Oh, gitu. KPPS itu pemilihannya gimana Om? Ditunjuk ya RT, kami RW atau gimana? Dari RT
dari RW kan menunjuk nih, RT ditunjuk. Nah di RT ada kandidat nggak? Kebetulan saya dulu kan ketua RT pernah, sekretaris RT pernah, bendara RT pernah, dulu pernah KPPS juga pernah, udah waktu udah zaman anggota itu ketua, anggota tuh. ketua, Oh, ketua juga. udah ketua, waktu iya, masih, iya. masih jadi RT. Nah, kemudian saya diminta dari RT untuk menjadi ketua KPPS. Nah saya dipilih dari RW, kemudian dilantik di kelurahan. Nah, jadi dipilih dari RT satu RW, kemudian dipilih, kemudian dilantik di kelurahan. Oh, gitu. bisa nggak sih Om? Misalkan aja saya nih, saya yang awam, terus saya anak muda, terus saya pengen jadi ketua KPPS gitu, terus saya ke Pak RT, Pak, saya boleh dong jadi ketua KPPS? Itu bisa nggak sih Pak? Atau ketua RT nunjuk langsung gitu? Ya biasanya dipilih orang-orang yang potensial. Oh, potensial. Ya, dari segi pengetahuan, pengalaman gitu ya, pasti. Dan mestinya mau kerja. Oh, iya, mau kerja. Iya. Ya saya bangga kalau yang masih muda mau jadi ketua KPPS, betul. Karena selama ini ketua KPPS ini rata-rata umurnya 40 50. Ya kan, makanya bener, Om. kalau itu nanti udah kecapean, collab lah gitu. Nah, itu. Jadi saya bangga ya kalau ada anak muda seperti Mas siapa namanya? Mas Gian. Mas Gian. Iya. Nah, itu nanti menjadi ketua KPPS, bilang aja sama Pak RT-nya. Pak RT, saya sebagai generasi muda, saya mau jadi ketua KPPS. Nah, nanti di situ akan diajukan ke RW, kemudian ke kelurahan. Tapi itu nanti dikasih ini nggak sih Om, kayak training gitu atau ada kayak ada nih misalkan Om udah dipilih jadi ketua KPPS dari RT RW-nya udah dipilih perwakilan, nanti ada training nggak dari KPU kabupatennya atau kotanya? Otomatis setelah kita dipilih, kita ada pembekalan. Nah, ya pembekalan. Pembekalan di kelurahan, ketua tugasnya apa, sekretaris tugasnya apa, kemudian pendaftar tugasnya apa, kemudian nanti keamanan tugasnya apa. Nah, situ memang semuanya ada tugasnya masing-masing. Nah, jadi tapi yang dilantik cukup ketuanya saja. Oh, yang dilantik cukup ketuanya saja, anggotanya tidak begitu. Berapa orang sih Om KPPS tuh? 7 ya kalau nggak salah? 7 ya. Jadi ketua kan, sekretaris ada 2, kemudian pendaftaran ya kan, kemudian bagian masukin kotak, kemudian bagian stempel. Yo, itu yang stempel KPPS Om? Ketua, ya itu termasuk anggota juga, iya. Oh, yang lipet-lipet juga? Lipet juga, ya itu termasuk pengurusnya. Nah itu memang itu kalau salah lipet ya udah lewat, gitu. Nah jadi memang perlu memang kesigapan, ya. Nah apalagi yang muda-muda seperti ini, ya saya sangat bangga begitu ya. Karena selama ini yang muda-muda itu suruh bagian pendaftaran aja, atau yang masukin kotak begitu kan. Nah, sementara yang rekap itu ternyata paling sibuk. Iya ya Om. Itu berarti komposisinya 7 orang itu ketua 1, sekretaris, kemudian ada wakilnya nggak sih Om? Ada. Oh, ada wakilnya, kemudian ada bagian pendaftaran, ya, kemudian bagian pencelup tinta, kemudian ada bagian yang memasukkan, kemudian Pamsung 2. Pamsung apa? Pengamanan langsung. Oh. Nah itu, jadi pengamanan langsung itu memang diambil oleh 3 RT itu, siapa yang mau jadi keamanan. Nanti keamanan itu mengatur ini, yang keluar dan yang masuk. Oh iya. Jadi masuk dari sana. Ada yang jagain tuh, ada yang ngarahin ya. Ada yang ngarahin. Gitu. Kalau enggak dia main masuk-masuk aja, tapi nggak biasanya kuotanya dihitung. 25 duduk, udah lewat, silakan masuk. Gitu. Nah itu berarti kerjanya kan pelantikan itu 1 bulan atau berapa bulan Om sebelum? Biasanya kita pemilu? 2 kali. 2 kali. Jadi kan dikasih buku panduan dulu, kemudian ketua harus mempelajari, dipanggil anggotanya, kita setelah panggil, dipelajarin, kemudian dipanggil nanti ke kelurahan, kasih penjelasan, nanti balik lagi, nanti kemudian yang kedua mau pelantikan diterangkan lagi sistem kerjanya, gitu. Jadi memang tidak sekali, tapi buku panduan itu sudah diberikan jauh-jauh hari. Supaya dipelajari. Ya memang kalau itu orang nggak rajin belajar membaca ya sudah lewat begitu. Makanya diperlukan orang-orang yang teliti dan ya memang cekatan, terampil ya. Iya sih benar. Ya. Saya ngebayangin ya, 1 hari sebelum pemilihan tuh Om dan 6 orang itu dan 7 orang masuk Om ini. Berarti itu udah nyiapin semua tuh Om. Sudah. Tenda, terus kotak itu bukan 1 hari, justru 3 hari sebelumnya harus siapkan tenda dulu. Kemudian kebetulan kami ada tinggal di sebelah ini, ada warga yang rumah halamannya luas, jadi kita nggak perlu sewa tenda.
tapi kita siap kursi dan sebagainya. Nah, jadi kita siapkan sound systemnya, kita siapkan tempat meja-mejanya, ya pokoknya di mana pendaftaran, di mana dia akan mengambil kertas suara, di mana dia akan menusuk, kemudian dia akan itu udah dipilah-pilah Om. Kan kertas jadi. suaranya kan ada kertas suara pilpres, ada kertas suara pemilihan caleg. Itu kan dipisah berarti Bisa. kan? Nah, itu dibukanya pagi itu. Hah, di pagi? Pagi itu. Lah nggak malam? Oh, nggak boleh. Kan Karena- itu harus rahasia. Jadi udah masih segelan. Jadi malam itu kita ngambil dari kelurahan, ya dari kelurahan, kemudian bawa ke KPPS, TPS, kemudian masih dalam gembok dijaga malam itu. Oh. Itu udah jadi malam itu dijaga. Pagi setelah kita adakan sumpah ya atau janji dari semua anggota disaksikan oleh warga, kemudian dibuka segelnya. Oh. Nah, Berarti itu. yang dari kelurahan itu udah termasuk kotak suara, surat suara. Satu paket di situ. Satu paket semua. Udah di dalam situ. Dibawa Jadi ke sini. itu DPRD tingkat 1, Ah. DPR, kemudian presiden. Karena Jakarta kan ada DPR, DPRD, DPRD, tingkat iya. 1, kan udah nggak ada DPRD. Iya, iya. Jadi dia langsung presiden. Oh iya iya. iya. Itu udah masih di situ dalam keadaan masih segel. Gitu. Nah, dibawa kita terimanya berita acara. Berita acaranya Berita terimanya. acara DPRD berapa suara, DPR berapa suara, kemudian presiden berapa suara. Nah itu. Jadi nanti begitu buka sesuaikan dengan berita acara itu. Kalau tidak kita langsung lapor ke kelurahan, KPU kelurahan, ada suara yang kurang. Oke. Nanti ada berita acara juga, ada yang rusak, ada yang sudah kecoblos. Ada. Ya ada aja, jadi mudah ada kecoblos itu mungkin kan nggak sengaja atau gimana gitu kan, jadi tergores lah, luka gitu ya. Makanya kalau di daerah-daerah sampai ada yang sudah dicoblos banyak ya itu waduh, itu berarti sudah ada permainan. Tapi gitu kan ya. tapi kan posisi kotak suara, surat suara itu kan dari kelurahan kan. Dibawa ke sini kan Om. Iya. Itu yang ngebawa Om kan? Iya Iya kan? iya Itu ditaruh di rumah Om atau ditaruh di di situ mana? tempat Di situ. di situ, tapi dijaga Dijaga. masukin rumah, dijaga, dikunci, digembok gerbangnya. Nah Samsungnya jaga di luar. Kalau yang ngejaga ada itikat tidak baik gitu, itu bisa aja terjadi suatu hal yang ya kalau bisa dibilang itu suatu hal yang negatif gitu. Bisa Ya, aja surat ya. suara dicoblos dulu lebih dulu ya kan. Tapi kunci gemboknya kan yang megang ketua KPPS. Oh, Om yang megang. Ya. Oh, Om yang megang. Nah kalau ada kesalahan ketua KPPS bisa dituntut. Oh Iya, gitu. karena kan Omnya yang bertanggung jawab. disalahin ya? Bertanggung jawab. Waduh. Nah, jadi besok Iya, pagi begitu datang, ini kuncinya, kemudian benar-benar segel, karena situ ada cap KPU-nya. Nah, KPU itu kertas segelan, kalau itu udah dibuka itu sobek. ya? Dan itu iya. ketahuan kalau itu sudah. Tapi namanya juga orang kan kadang-kadang ada yang dibikin lagi, rapi lagi begitu. Tapi ya syukurlah di TPS kami semuanya bersih. Dan Aman ya, Om ya? Aman dan tidak ada kendala. Kalau misalkan pemilih di sini misalkan ya Om, ada 500 orang misalkan pemilih. Terus surat suara berarti harus dilebihin dong. Apa gimana? Ada tambahan +2 atau +3 waktu itu. Tambahan ada. Nanti tambahan namanya. Oh, tambahan Surat ya? tambahan. Itu kalau ada warga yang bukan warga sini, tapi kebetulan dia datang ke sini. Tapi Oh, dia bisa, Om? bisa tapi bawa kartu C. Nah, C6 itu. Oh, C6. Nah, C6 Oh, iya, itu iya. dibuktikan oh saya orang Prokerto, tapi saya pas di sini. Ini C6-nya. Udah kita tulis tambahan Iya, C6. iya, iya. Jadi memang kita semuanya dibuka, kemudian ada kertas suara tambahan itu memang khusus tambahan. Kalau itu nggak dipakai ya nggak dipakai. Iya, nanti pada saat di penghitungan suara terakhir misalkan ada yang make berarti dihitung pencatatan yang siapa yang make, Betul. berapa orang yang make, kalaupun enggak ya emang dalam pencatatan gitu Iya kan. iya. Itu Om berarti pemilihan suara itu selesai jam berapa Om biasanya? Kita Sore kemarin ya, itu kalau nggak salah? enggak malam Oh, malam. jam kalau penutupan kan jam 1 sudah nggak boleh lagi. Yang penutupan itu yang bagian Yang nusuk. yang nusuk ya? Nah, itu udah tutup Jam 1. jam 1. Oke. Nah, kemudian setelah itu kan baru diadakan perhitungan. Perhitungan itu yang bikin lama. Lah, perhitungan emang sampai selesai jam berapa? Kita sampai jam 11 jam 10 malam. Jam 12 saya paling cepat di kelurahan, saya termasuk paling cepat. Jam 12 Pengumpulan malam? di kecamatan itu. Jam 12 malam? Iya.
Oh, bisa bayangkan dari pagi jam 6 sumpah janji, kemudian perjalanan sampai jam 1, perhitungan terus, setelah perhitungan selesai kan direkap kan? Iya, Direkap. Nah, iya. rekapan itu yang Iya, bikin iya. kelelahan Iya, dan karena kecelakaan. yang saya tahu dan hasil riset saya ada beberapa kecamatan yang memang sampai jam 2 pagi baru selesai. Ini sebelah kami, TPS kami jam 3 baru selesai. Jam 3 pagi. Ya, kami kan lewat jam 12 tuh. Oh. Kami duluan ya gitu. Waduh, kami masih lama. Masih lama. Wah, ternyata saya pulang jam 2, dia setengah 3, jam 3 baru beres-beres, baru berangkat ke sana. Nah, Itu yang sebenarnya faktor yang bikin lama apa Om? ya sebenarnya waktu merekap itu sebenarnya kalau kinerjanya dari awal sudah cepat gitu ya. Karena apalagi tanda tangan saya kan, ketua itu kan tanda tangan dari awal sampai habis, tanda tangan semua. Tanda tangan apa? Om? Tanda tangan ini kartu suara kan harus tanda tangan nih. Bisa bayangkan kalau 400 kali 3 berarti 1.200. Kan untuk presiden, DPR, DPRD. DPRD. 1.200 itu baru kartu suara. Belum berita acara. Itu berita acara tuh banyak. Ya, berita acara, kemudian saksi-saksi juga begitu. Nah, mereka saksi-saksi itu nunggu sampai akhir tanda tangan selesai baru dia boleh pulang. Iya kan saksinya tuh nunggu kan Om? Nunggu, iya nunggu. Nunggu itu sampai selesai. Ya selesai. Makanya kemarin jam 10 saksi udah Itu boleh jam 10 pulang. termasuk Masih cepat loh Om. Ya, Itu masih cepat banget loh Om jam 10 tuh. Karena teman kami ada yang sampai jam 5 dan itu pun ada kesalahan. Iya. Nah, Iya Om. Waduh, makanya kalau seperti anak-anak muda begini, ya biasanya kan ketelitian kan. Iya. Nah, cuman perlu ada yang senior yang tua ini. Pasti untuk mengarahin karena yang berpengalaman kan. Iya. Tapi fisik kan kita kan Betul. kita nggak tahu kan kalau fisik Iya, dia iya. namanya umur gitu kan. Iya. Umur di atas 40, 45 kan fisik nggak bisa disamain sama saya yang umur 20-an Iya, gitu. iya. Di rumah saya tuh ada anggota KPPS yang perempuan. Itu dia bagian yang malamnya Om, yang bagian bagian nyatet-nyatet. Karena kan rekap ya. kalau cewek kan biasanya kayaknya kayaknya teliti lebih ya. teliti gitu. Kalau ini malah sekretarisnya cewek, perempuan suruh pulang duluan karena udah malam semua laki-laki semua. Jadi Pak saya gimana gitu. Ya sudah jam 10 dia pulang karena udah malam kan, dia harus ngurusin anaknya juga, ngurusin suaminya. Nah, tapi ya sudah jam 10, tapi kita yang laki-laki ya sampai jam 12 malam itulah. Ya sebenarnya selain ketelitian ketekunan itu, ya kita memang harus konsumsi makanannya juga harus bagus. Itu kerasa banget sih Om capeknya Om berarti ya? Ya karena minum makan itu ya untuk diisi supaya kita nggak lelah gitu. Iya soalnya Om dari pagi dari jam 6 udah ready Om. Jam 6 pagi. 5 subuh habis sembahyang mereka, kemudian siap-siap saya jam 6 sumpah, janji sumpah. Jam 7 tet udah pemilihan sampai jam 12 malam itu udah hebat. Kemudian kita ke KPU kecamatan, nah, kemudian di sana dicek lagi, sana nunggu lagi. Ah, di sana buat apa? Ngantri. Jadi dari semua KPPS kan setor tuh. Heeh. Menyetorkan berita acara sama nyetor kotak nih. sama kotaknya ini. Heeh. Ditunggu dulu, tumpuk dulu kita nungguin. Nah, selesai itulah saya jam 2, setengah 3. Saya selesai dari sana sini baru selesai. Dia sampai sana selesainya jam 6. Jam 6 pagi. 6 pagi. Karena ngantri. Jadi kotak semua itu ditumpuk kayak peti kemas gitu. Kita nungguin minyak kita gitu. Nanti panggil TPS 02, RW 03. Nah, udah udah tenang nih. Direkap. Rekap hitung lagi di sana. Sana dihitung lagi. Dihitung lagi Om. Dihitung lagi. Kan udah dihitung sama ketua Sama kita. KPPS. Nah, kan buktinya diserahkan. Mm-mm. Nah, sekarang dihitung lagi di depan KPU kecamatan. Dihitung lagi. Ternyata ada selisih. Oh iya. Selisih dicari Bu, ada. Ternyata ada yang tadi yang nyerahkan, dia bercanda nusuk ternyata lupa di ini tusuk. Dia cuma lebih gigi. Nah, ini yang salah di situ. Ada kesalahan nggak Om? Misalkan itu kan kertasnya ada Pilpres, ada DPR, ada DPRD Nah, tuh. ya. Ada salah masuk kotak suara nggak? Ada. Tapi kan di sini udah terseleksi. Jadi waktu kita buka DPRD dulu nih, kita buka. Pilpres Ternyata lain ada kartu Pilpres di situ. Nah, kita tahan dulu, nggak boleh dibuka dulu tuh. Kemudian yang DPRD dibuka, nah, ternyata ada kartu yang lain. Nah, jadi supaya klop berapa pemilihnya, berapa kertas suara harus klop. Kalau nggak klop, itu saksi akan menuntut. Iya, itu saya lihat Ya. ada beberapa
ada beberapa permasalahan di pada saat penghitungan. Pertama, surat suara yang masuk misalnya pilpres itu masuk kadang-kadang ke DPR, ke DPRD. Terus kadang-kadang harusnya DPRD, ntar pencatatannya apa gitu, malah pencatatan di pilpres atau saya kurang tahu tuh secara lengkapnya gitu. Nah, salah satu contohnya yang salah masuk itu. Yang salah masuk kadang-kadang udah dihitung lupa dicatat kadang-kadang itu ada lagi tuh nanti ada pengecekan lagi, oh ternyata kok selisih nih, siapa nih selisih satu nih gitu. Gitu. Memang itu yang kendala di ketelitian kita waktu perhitungan itu. Posisi kan udah malam gitu ya, udah malam, udah capek, lampu terang. Nah, tapi mata kan nggak bisa di itu kan kerja kan 8 jam kan. Iya, kerja saya dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore aja udah lelah kan. Ini dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam ya kan. Kemudian sampai jam 2 setengah 3 pagi. Iya, makanya. Itu. Jadi memang perlu ketelitian, ketekunan ya, keterampilan ya. Nah, sama satu lagi yang kejujuran. Ya, kejujuran betul. Karena saksi itu begitu ada yang kurang, lo itu kemana suaranya? Lo cari lagi. Iya. Gitu. Jadi pencatat sama yang masukin itu memang harus benar-benar itu harus sinkron ya Om ya. Warna merah ini, warna hijau ini, warna biru ini ya. Karena sudah ada warnanya. Namanya juga warga kan. Udah main cemplung-cemplung, apalagi yang nenek-nenek kan. Nah, udah main cemplung-cemplung. Nggak tahu deh yang mana, semua dicablusin. Nah, kayak gitu. Itu yang jadi kita ada yang memang sakit nggak bisa datang. Terus gimana itu yang sakit? Dikawal oleh Pamsung, oleh ketua salah satu anggota di situ di rumah. Oh. Nah, itu boleh kayak gitu ya? Ada berita acaranya. Mengantarkan kertas suara karena sakit nggak bisa ini. Terus ada yang memang tunanetra kan, nggak bisa lihat lagi. Nah, kita arahkan. Nggak bisa baca tulis juga kita arahkan. Yang penting gambarnya mana, Mbok? Yang mana gambarnya yang mau dipilih? Oh, ini gambarnya. Itu yang udah lanjut usia. Tapi gitu itu kalau presiden kan cuma 2 dipilihnya atau 3 gambar. Kalau yang caleg kan banyak begitu. Udah pokoknya ya itu memang itu lebih. Tahun ini memang tahun luar biasa ya, karena DPR, DPRD, presiden. Dan baru pertama kali anggota KPPS meninggal Om. Ya, itu sejarah. Selama pemilihan tuh baru kemarin itu anggota KPPS tuh meninggal. Saya sampai ditelepon sama teman-teman, Pak Hadi sehat. Oh, alhamdulillah puji Tuhan sehat. Soalnya dia udah lihat di TV banyak yang sudah bergelimpangan. Udah dibawa ke rumah sakit lah, yang mau inilah gitu kan. Nah, jadi saya bilang sama anggota saya, makanya saya bilang minum makan udah menjelang malam udah beli sate, menjelang pagi lagi udah makan lagi. Terus pokoknya jangan sampai kita kelelahan karena kelaparan. Itu. Nah, kadang-kadang kan ada yang hemat-hemat. Nah, akhirnya biayanya nanti dihemat-hemat, akhirnya mereka pada sakit. Iya, saya lihat angkanya pada saat press release dari berita itu sampai dengan di angka 200-an orang meninggalnya. Itu luar biasa tuh buat saya. Dan itu saya agak tersetak tuh. Kok bisa ya sampai kayak gitu, dan saya riset, saya cari informasinya, terus ada penelitian beberapa tentang kenapa anggota KPPS bisa meninggal, dan ternyata memang se-strike itu, secapek itu, dan kondisi di lapangan ya dari pagi ketemu kadang-kadang ada lagi. Iya, tadi saya bilang ada yang sampai jam 12 siang. Sampai jam 12 siang besok baru lapor sampai kecamatan baru beres. Jam 12 siang ada. Bisa bayangkan dari pagi jam 6 sampai jam ketemu itu siang selanjutnya. Itu dia. Gitu. Nah, itu nih saya mencoba prediksi Om. Misalkan saya menjadi ketua KPPS. Berarti seharusnya dari awal kalau memang saya berpengalaman gitu, misalnya kayak Om nih, kalau Om udah berpengalaman, terus misalkan mencalonkan lagi gitu atau mendaftarkan diri lagi jadi ketua KPPS. Berarti kalau saya menjadi Om nih, wah ini gue nih udah harus ancang-ancang nih, kemarin nih kejadiannya kayak gini, kesalahannya kayak gini, jadi sebelumnya tuh udah gue bawa tim gue untuk briefing yuk, supaya di tahun kemarin tuh jangan jadian lagi kayak gini, dan sehingga bisa lebih cepat gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu perlu nggak sih Om? Misalkan saya kan umur ya baru 26 Om, tanggal 27.
mau jadi ketua KPPS misalkan, Iya. pengalaman by riset, by pengalaman interview, terus by pengalaman baca-baca dan lain-lain. Secara teknisi lapangan saya tidak ada gitu. Tapi saya punya beberapa inovasi dan beberapa ide sehingga itu tidak terjadi lagi seperti kemarin gitu Om. Iya kayak gitu dan itu sebenarnya pada saat kita jadi jabat ketua KPPS apa sih Om yang dibutuhin tuh? Apakah kita harus memplanningkan, kita punya tim nih, kita harus kayak gini, ngurus timnya seperti apa, atau nanti pada saat pemilihan kita harus punya skema seperti apa, atau nanti after penutupan kita harus seperti apa? Kamu udah ada kepikiran belum sebelumnya udah nyeting seperti itu tuh? Iya. Jadi setelah dipilih ketua KPPS, saya ada anggotanya, saya briefing dulu di rumah ini. Ya kan briefing kan pasti Saya kalau briefing, teman-teman, kita jangan bicara soal uang. Nah, itu yang pertama. Itu dia. Ya. Itu karena uangnya. Jangan masalah uang dulu. Karena uangnya itu. Karena kalau masalah uang, Nanti terakhir saya mau nanya uang Om. kerjanya itu pasti kita berpikir masalah uang. Iya, Itu saya udah briefing itu betul, dulu. betul. Jadi jangan ke sana dulu, tapi pikirkan bagaimana kita menjalankan tugas kita itu tugas negara. Ini tugas negara. Salah, kita bisa dituntut. Itu ada peraturan perundang-undangannya. Itu dia bawanya ke Mahkamah Konstitusi Om. Ya Betul, Allah. itu yang saya bilang sama mereka pertama kali. Jangan kita pro kepada salah satu kandidat atau siapa, walaupun saya tahu lah bapak-bapak teman-teman saya ini milih siapa-siapa saya udah tahu. Bapak-bapak saya milih siapa saya udah tahu. Tapi kita di situ benar-benar bebas dan rahasia. Dan kita tidak boleh mengintimidasi, tidak boleh mempengaruhi kepada setiap pemilih. Jadi lepaskan pikiran masalah uang, mari kita kerja untuk bangsa dan negara. Nah itu, bagi saya sih briefing pertama itu. Oke, nah itu masalah uang. Saya baca-baca nih, ketua KPPS cuma dibayar 550.000 bener? Betul. ya 550, kemudian anggota 400, kemudian semuanya 400 itu ya. Nah, jadi, tapi tanggung jawabnya itu terhadap negara. Itu dia Om. saya baca undang-undang ya. Saya baca peraturannya Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tuh tugas dan wewenang PPK, ada PPK, ada KPPS gitu kan. Terus saya baca bagiannya kok pembayarannya hanya 550.000 ketua KPPS. Wow. Iya. Padahal tugasnya dan tanggungannya berat banget. Berat. Salah sedikit tuh ranahnya udah bukan ranah polisi lagi, ranah Mahkamah Konstitusi. Kita disidang gitu. Betul, karena itu dilantiknya kan mereka berdasarkan konstitusi kan. Iya. Gitu. Makanya saya bilang saya sebagai ketua KPPS ya saya harus bertanggung jawab terhadap anggota saya, dan anggota saya akhirnya mereka ya sepakat lah, artinya berapapun uang yang dapat nanti kita akan bagi semuanya ya, sisanya berapa saya bagi semuanya, saya bilang gitu. Dan selisih kita nggak jauh kok, cuma 150. Iya, itu. Gitu. Kalian 400, 150, tapi tanggung jawabnya bapak-bapak. Tanggung jawabnya. Iya, itu. Saya kaget loh, ada kesalahan saya yang dipanggil. Iya pasti Om, pasti ketua KPPS yang dipanggil. Ketua KPPS dipanggil ke kecamatan. Kecamatan pasti Om. Ini kenapa ini? Waktu itu sempat kesalahan, akhirnya saya dipanggil lagi. Padahal udah waktu itu oke. Kemudian besoknya saya dipanggil lagi. TPS saya panggil anggota saya. Saya rekap lagi, ternyata memang ada kesalahan selisih. Di situ akhirnya dibikin berita acara, ada kesalahan. Waktu itu minta ganti, tidak bikin berita acara. Tapi ya semua clear, tapi ya itu clear, ya? Tidak clear hari itu juga, tapi ternyata hari kemudian ada pemanggilan lagi. Apa lagi? Ya itu yang ternyata loh, ada selisih satu nih kemarin. Ya udah, saya datang lagi. Entah belum beresin itunya ya Om ya, kotak suara balikin lagi. Itu Om kan? Iya, semua kita kembalikan. Ya. Udah ke sana kembalikan, makanya tunggu dulu kotak suara. Udah itu ini udah beresin, besok pagi udah selesai semua kan, harus beresin perlengkapannya kan, kembalikan lagi, pinjam bangku ke sekolah-sekolah, pinjamin balikin lagi. Sebelum pelaksanaan juga angkat-angkat, sesudah pelaksanaan juga angkat-angkat. Jadi pikiran, tenaga, ya itu semua harus benar-benar dikerahkan. Ya kalau dibanding soal uangnya nggak beres, sampai dibilang waktu itu kalau nggak salah ke KPPS ini kalau bisa biayanya lebih besar. Itu
itu dia yang harus menjadi tulang punggung gitu, bukannya masalah yang di atas iya gitu. setuju. Kalau yang Setuju. ngedit itu kan kadang-kadang tinggal laporan aja kan, tapi Iya, perhitungan setuju. manual ini Setuju, manual. yang memang perlu ketelitian gitu. Nah, itu sih. Nah, iya, itu kalau ngeliat kayak seperti kemarin tuh ternyata yang bikin lama itu pada saat pencatatan dan penghitungan kan. Iya. Nah, saya tuh punya pemikiran kenapa enggak kita pakai secara elektronik gitu masuk dalam penghitungannya gitu. Kan Pilpres nih ada kodenya sekian, terus DPRD ada kodenya sekian, DPR ada kodenya sekian. Jadi kita cuma tinggal scan masuk dalam perhitungan gitu. Itu kan mempercepat apa ya? Mempercepat durasi proses dan kita nggak terlalu capek gitu. Kita memuatkan teknologi kan. Mungkin itu yang udah saya kepikiran gitu. Tapi kan ya itunya iseng aja iseng kepikiran gitu. Bagus. Iseng kepikiran daripada kita. Saya tahu pencatatan itu perlu ketelitian. Kalau salah sedikit aja itu nanti berimbas pada nanti pelaporan Bapak sebagai ketua KPPS. Itu saya tahu betul tuh. Udah gitu naik ke angka jam 9 malam, jam 10 malam kita harus benar-benar tetap mata seperti jam 7 pagi. Aduh itu kita nggak bisa, kita manusiawi loh. Kalau malam tuh di atas jam 7 malam tuh udah kita konsentrasi kita berkurang. Justru dagdikduknya itu bukan itu. Apa tuh? Dagdikduknya itu waktu perhitungan suara. Oh, malah di situnya ya? Karena kan ada beberapa kubu kan. Oh, iya. Jadi ini suara ini. Tapi saya cuma saya minta sama Tuhan aja supaya waktu perhitungan suara aman dan tenang. Iya. Kalau ada yang memprovokasi kan, oh iya bahaya tuh. bahaya. Wah, iya gitu. Tempat saya tenang. Jadi waktu itu suara si A, si B, sampai terakhir. Nah, aduh, itu ya saya harapkan waktu perhitungan suara saya bilang sama teman-teman anggota, jangan kita terprovokasi. Waktu ada semua pemilih itu menyatakan ini udah tenang aja. Oke, jangan kita langsung bilang iya. Kita menyebutkan juga saya menyebutkan juga konstan. Entah itu siapapun konstannya saya ini tetap stabil. Ya? Jangan yang mentang-mentang si A kita suaranya kenceng, si B kecil. Nah, itu yang membuat mungkin bisa pemilih itu merasa dirugikan walaupun hanya suara ya. Nah, saya sebagai ketua waktu itu ya saya tetap konstan suara saya karena saya udah komitmen ya. Antara anggota ini kita nggak boleh menunjukkan bahwa kita nggak memihak ya, nggak memprovokasi juga gitu ya. Nah, Om, kalau anak muda perlu turun nggak sih Om jadi KPPS gitu? Itu bagi saya sangat. Tapi pernah nggak? Maksudnya mayoritas memang nggak ada ya anak muda ya? Ya kemarin itu anak muda itu ditugaskan paling hanya untuk yang memasukkan kotak. Oke, pengarah ya. Pengarah, silakan Pak ke sana. Kalau enggak yang anu tinta. Oh iya. Habis itu dilap. Iya, itu anak muda tuh saya cuma itu anak muda tuh yang arah-arah. Tapi kalau bagian yang ketua, sekretaris, pendataan itu biasanya yang sudah usia-usia. Tapi padahal di situ diperlukan orang-orang muda yang lebih terampil. Kalau saya sih pada prinsipnya ya setuju kalau orang muda yang memang benar-benar punya jiwa ya, punya hati untuk mau berkorban bagi bangsa dan negara. Tapi males sama anak muda biasa tidur aja lah. Tapi kalau gitu. Kayak Mas ini kan udah menyatakan diri untuk membantu ya nanti mengajukan aja nggak apa-apa. Pak RT, saya mau jadi ketua KPPS boleh nggak? Siapa nih gitu? Bagus ya gitu. Saya dukung ya. Kalau saya juga tempat saya ada mau jadi ketua KPPS, memang itu berat sih tanggung jawabnya sih. Karena beratnya saya pengen maju. Ya bagus. Karena bukan ngincar 550.000-nya ya, bukan. Jangan. Bukan, ya, saya nggak mikirin itunya. Iya. Karena pengen ya turun aja ngebantu, turun tangan langsung, ngasih ide, ngasih inspirasi buat yang lain juga. Terus kalau misalkan nggak ada yang inspirasi ya di lingkungan, paling tidak di circle lingkungan saya paling tidak ada loh anak muda yang bisa turun ke jadi KPPS, memulai aja gitu. Pengen sih gitu. Makanya kemarin tuh sempat nyari informasi siapa yang pernah jadi mantan ketua KPPS, terus Ivan kebetulan kontak bokap nih, ya udah ayo kontak. Ya kebetulan saya sebenarnya waktu saya dipilih itu kan bukan ketua RT, tapi ketua RT sendiri merasa kemampuannya kurang, kemudian dia bilang Pak Hadi aja. Seharusnya saya itu nggak sembarang loh. Gitu. Jadi penunjukan itu nggak sembarang waktu saya ditunjuk Pak Hadi aja, karena Pak Hadi sudah loh. Pengalaman dan Pak Hadi juga paham tentang masalah
bagaimana perundang-undangan dan sebagainya, ya sudah kita maju. Nah saya memang senang ya dalam hal sosial begitu, apalagi untuk negara, ya kita berjuanglah untuk kemajuan ya. Nah tapi saya dukung untuk anak muda, ya maju, jangan pernah takut dulu ya. Justru pelajarin dulu nih, oh begini nih, oh ada kekurangan. Tadi dibilang gimana kalau model digital, wah itu sangat bagus sekali. Tapi yang di sana memang digital. Di sana digital. Ya. Tapi kan sudah layar monitor besar begitu ya. Itu pun masih ada kesalahan kadang-kadang. Itu masih ada kesalahan. Apalagi yang manual begini 1.200 suara. Itu tidak mudah, tetapi ya kita ya senang aja lah ya untuk mengabdi gitu ya. Terakhir Om, Oke. Misalkan Om dipilih lagi jadi ketua KPPS, itu mau nggak? Saya secara pribadi ya saya tidak pernah menolak. Tidak pernah Kalau itu menolak. untuk mengemban bangsa dan negara, Itu, untuk masyarakat, itu. saya maju. Wah, Ya. mantap, Om. Loyalitas itu bagi saya ya saya utamakan lah ya. Nanti lihat Om Hadi jadi ketua KPPS lagi. Pilpres lagi. Kayaknya emang gak jauh-jauh karena kebetulan saya sekarang di staf RW kan. Eh, Nah jadi di staf RW ya saya lebih banyak iya. berikan masukan-masukan Iya. ya kepada teman-teman, Iya. dan nantinya anak-anak Karang Taruna itu sekarang memang di bawah saya. Oh, Nah jadi saya bagian pemuda dan olahraga, jadi saya akan menuntut mereka iya. untuk mereka supaya nanti di pemilu yang akan datang mereka saya mau majukan. Itu memang supaya ada regenerasi ya. Iya itu. Itu sih. Iya. Paling tidak Om udah ngasih contoh untuk anak muda, ngasih contoh juga berbentuk kebaktian untuk orang banyak. Iya. Itu kan yang paling susah buat orang kan. Orang kadang-kadang agak cukup sulit untuk berbuat baik untuk halayak orang banyak, itu kadang males Om. Apalagi anak-anak muda kayak saya gitu. Oke Om, cukup. Terima kasih Om. Ya. Sangat menginspirasi sekali. Terima kasih juga untuk waktunya. Saya terima kasih banyak nih udah di rumah Om Hadi nih. Ya, saya artinya saya bangga dengan anak muda yang mau maju. Iya. Doain aja Om. Ya, terus cuma maju. keinginan aja. Ya, nggak apa-apa. Cuma keinginan. Yang penting kita sebagai generasi penerus ini tidak patah semangat. Iya. Ya, oke. Kekurangan dan kelebihannya pasti ada, ya, tapi kita tetap harus semangat. Iya. Om Hadi terima kasih banyak. Itu aja interview dari saya. Semoga semua yang diberikan sama Om Hadi terserah sama saya juga. Ini buat saya pengalaman pribadi untuk pertama kali saya interview ketua KPPS, mantan gitu ketua ya. KPPS. Iya, Karena memang dari hati saya pengen gitu jadi nyalonin ketua KPPS gitu. Iya. Tapi keinginan aja Om, nanti Iya. jadi atau enggak ya biar Tuhan yang tahu. Ya, Yang penting amin. Niat saya Ya, baik aja. Niatnya baik pasti. Niat baik. Pasti bisa akan Niat baik dikabulkan. kita. Ya. Om Hadi terima kasih banyak, sehat Ya. selalu untuk keluarga. Ya. Ini sampai ketemu lagi. Misalkan Ya. nanti pilpres selanjutnya Om Hadi jadi ketua KPPS, nanti gua jadi ketua KPPS, nanti kita ngobrol lagi Om. Oh, siap. Nanti kita Ya. ngobrol lagi. Ya. Iya Om. Thank you ya Om ya. Oke, sukses juga Ya. untuk pekerjaan ya. Siap. Makasih Untuk banyak Om. kehidupan rumah tangga yang akan datang. Makasih banyak Ya. makasih. Ah, Ya, Om. oke. Ya. Oke, teman-teman, itu aja interview gua dengan Om Hadi, mantan ketua KPPS. Ini keluaran mana Om? Kelurahan Hutan Kayu Utara. Hutan Kayu Utara. Oke, sangat menginspirasi sekali. Semoga apa yang disampaikan oleh Om Hadi juga menginspirasi buat teman-teman. Contohnya anak muda, ayo turun jadi anggota KPPS. Jangan diem-diem aja nyoblos doang lo habis itu tidur. Dah, ya. Assalamualaikum.